Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai titik kolinier. Titik kolinier atau titik yang segaris. Jadi, jika titik A, B, dan C kolinier atau segaris, dan K suatu konstanta atau suatu bilangan, maka berlaku AB kelipatannya AC, atau BC kelipatannya AB, atau AC kelipatannya BC, dan seterusnya. Maksud dan seterusnya ini artinya dan kebolak-balikannya ini, ya, dan bolak-balikannya. Jadi di sini AB, ya, secara teori boleh aja pakai rumus BA kelipatannya AC boleh, atau AB kelipatannya CA boleh. Ya, ini juga sama, CB kelipatannya BA juga boleh. Jadi kemungkinannya sangat banyak. Yang penting apa? Yang penting rumus yang kita gunakan itu dalam satu bentuk rumus itu harus ada huruf A, B, dan C-nya. Ya, A, B, dan C-nya. Bagaimanapun posisinya, ya, jadi bagaimanapun urutannya nggak ada masalah. Ini rumusnya boleh, ya, karena ada B, C, sama A. Ini juga sama A, C, kemudian ini juga ada B. Yang penting seperti itu. Bagaimanapun urutan hurufnya nggak ada masalah. Nah, kalau ya nggak boleh itu yang misalkan seperti ini, ya, AB sama dengan kelipatannya BA. Nah, itu nggak boleh. Karena ada unsur C tapi nggak dilibatkan di sini, itu nggak boleh. Jadi yang penting ada huruf A, B, dan C dalam satu rumus. Ya, bagaimanapun urutan dari A, B, C tidak ada masalah. Oke ya, itu cukup mudah dipahami. Nah, ini contoh kalau tiga titik garis itu seperti ini. Ya, ataupun bolak-balikannya juga sama. Ya, jadi kalau C-nya di sini, B-nya di sini, A-nya di sini juga sama. Rumusnya tetap sama, tidak berubah. Nah, bagaimana contoh soalnya? Nah, ini ya, contoh soalnya kita akan membahas dua contoh soal. Contoh soal 1, diketahui titik A berkoordinat, ya, 3, X, min 2, kemudian min 1, 5, Y, C, 0,4,1 segaris. Ya, jadi yang harus hati-hati di sini segaris. Artinya kita bebas milih rumus seperti apa yang mau kita gunakan. Yang penting dalam satu bentuk rumus ada huruf A, B, dan C-nya. Oke, sekarang misalkan, ya, saya mau menggunakan rumus AB sama dengan kelipatan dari CB. Ya, itu boleh. Atau AB kelipatannya AC boleh, ya, ataupun yang lainnya boleh. Nah, di sini AB berarti nanti B dikurangi A sama dengan K kali CB. Artinya B dikurangi C. Berarti di sini sekalian ya saya tuliskan di sini untuk soal yang pertama. Kita misalkan mau menggunakan rumus AB sama dengan kelipatan dari CB. AB berarti B dikurangi A. Kemudian kali, nah ini karena dua unsur kita kurung, CB berarti B dikurangi C. Ya, seperti ini. Baru kita masukkan unsur-unsurnya. B dikurangi A. B-nya adalah yang ini, ya, min 1, 5Y. Min 1, 5Y. Dikurangi yang A, yaitu 3X min 2. Sama dengan K kali, nah ini karena masing-masingnya di dalam kurung, kita buat kurung siku, B dikurangi C. B-nya adalah
min 1 5y dikurangi yang C adalah 0 4 1. Oke ya, seperti ini. Kemudian bentuknya kita sederhanakan. Yang atas ini min 1 dikurangi 3, berarti min 4. Kemudian 5 dikurangi X, hati-hati, bilangan dikurangi huruf atau bilangan dikurangi variabel. Tidak bisa kita hitung, artinya 5 dikurangi X ya tetap 5 dikurangi X. Ya, jadi jangan sampai terus jadi min 5X, nah itu salah. Ya, tetap 5 min X. Begitupun yang ini Y min 2. Min 2 artinya ditambah 2. Berarti Y tambah 2. Ya sama. Ini nggak bisa dihitung ya. Sudah tetap Y plus 2 ya. Jadi jangan sampai jadi 2Y. Nah itu salah. Sama dengan K kali yang di dalam kurung kita hitung min 1 dikurangi 0. Berarti yang atas min 1. Kemudian ini 5 dikurangi 4 berarti 1. Kemudian Y min 1. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah vektor yang kiri itu merupakan K dikalikan dengan vektor yang kanan. Artinya apa? K kali min 1 berarti hasilnya min 4. K kali 1 berarti hasilnya 5 min X, dan K kali Y min 1 hasilnya adalah Y plus 2. Nah, di sini yang kita akan olah adalah yang tidak ada hurufnya, artinya yang ini. Nah, ini ya, yang paling atas. Min 4 itu sama dengan K kali min 1. Nah, itu ya, atau min K. Berarti min 4 sama dengan min K. Otomatis K-nya berapa? Ya, tentu K-nya adalah 4. Jadi, kita hanya bisa mendapatkan nilai K dari yang ruas kiri dengan ruas kanan berupa bilangan. Kalau seperti yang tengah ini, 5 min X sama dengan K kali 1. X-nya kita nggak tahu, K-nya juga belum tahu, maka nggak bisa diolah. Sehingga sekali lagi kita hanya bisa mengolah yang unsur tidak ada hurufnya, semuanya bilangan. Nah, kita peroleh dari yang paling atas. Kalaupun ini di tengah juga nggak masalah, ya tetap yang dipakai yang tengah. Ya, min 4 sama dengan K kali min 1, otomatis K-nya 4. Nah, begitu kita ketemukan nilai K-nya 4, berarti sekarang bisa kita hitung yang tengah. Ya, yang tengah itu kan 5 min X sama dengan K-nya ini sekarang kita sudah bisa mengganti dengan 4. Yang tengah ini kan 4 kali 1 berarti 4. 5 min X ketemunya 4. Otomatis X-nya 1. Lanjut kita ke soal atau ke bentuk yang ketiga. Y plus 2 sama dengan K kali Y min 1. K-nya 4. Ya, 4 kali Y min 1. Berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi Y ditambah 2 sama dengan 4 dikalikan semuanya, jadinya 4Y min 4. Kemudian kalau kita ingin mencari nilai Y, berarti yang ada Y dikumpulkan dengan yang ada Y, berarti Y-nya bisa kita pindah ruas ke sisi kiri kanan, yang ini kita pindah ke sisi kiri. Nanti yang ini menjadi 2 plus 4, berarti kita peroleh 6, dan yang kanan kita peroleh 4Y, nanti dikurangi Y, berarti kita peroleh 3Y. Sehingga otomatis Y-nya adalah 2. Nah, ini sudah kita peroleh dua unsur yang kita perlukan untuk menjawab soal 3X dikurangi Y. Berarti 3X dikurangi Y artinya 3X, 3 kali 1 dikurangi Y, 2. Ya, 3 kali 1, 3 dikurangi 2, 1. Inilah hasil akhir untuk soal yang pertama. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang kedua. Sedikit mengingat kembali soal yang pertama tadi,
kita akan memilih AB sama dengan K kali CB. Dan kita peroleh nilai K-nya adalah 4. Nah, nilai K sama dengan 4 ini kita peroleh dari yang unsur nggak ada hurufnya, ya. Jadi, seperti ini kalau kita mau menentukan rumus yang mau kita gunakan. Kalau kita memperhatikan bentuknya, yang tidak ada satupun huruf, ya, dari bentuk ini, yang kiri, tengah, dan yang kanan, yang tidak ada unsur huruf hanyalah yang kiri. Ini ya, 3, min 1, 0. Itulah yang nanti akan menentukan nilai K-nya. Jadi misalkan ya, tadi untuk soal yang nomor 1 saya sembarangan pakai rumus seperti ini. CB sama dengan kelipatan dari AC. Secara teori sah-sah saja ya menggunakan rumus seperti ini. Tapi kita akan lihat CB ya, berarti B dikurangi C sama dengan K dikalikan C dikurangi A. Nah ini kita hitung. Oke, sekarang saya hanya akan fokus ke menentukan nilai K-nya ya. Jadi saya hanya hitung yang bagian awal saja. Yang B itu kan untuk yang paling depan adalah min 1, yang C adalah 0. Kemudian untuk yang C ini min 0 ya. Kemudian yang A yang paling atas komponennya adalah 3. Yang tengah dan yang paling bawah ini nggak saya hitung karena ini nggak menentukan nilai K. Jadi yang menentukan nilai K sekali lagi adalah semua unsur yang tidak ada hurufnya. Sehingga nanti kalau kita hitung yang kiri kita peroleh min 1 untuk yang paling atas ya. K kali 0 dikurangi 3 berarti min 3. Jadi kalau kita tadi sembarangan rumus ya, memang ini boleh-boleh saja. Cuma kalau kita memilih CB dikalikan sama dengan K kali AC, berarti nanti kita peroleh bentuk min 1 sama dengan K kali min 3 atau min 3K. Sehingga kita peroleh K-nya pecahan, yaitu 1/3. Nah, kalau K-nya pecahan, nanti kalian untuk mencari nilai X dan Y dari baris yang kedua dan yang ketiga, saya yakin akan kesulitan. Ya, karena ketemu K-nya pecahan. Namun, jika K-nya bulat, tentu kan kita akan lebih mudah. Sehingga, saran saya seperti ini, untuk memilih rumus mana yang mau kita pakai. Jadi pedomannya tadi, yang menentukan nilai K adalah koefisien yang tidak ada hurufnya. Untuk soal nomor 1 berarti yang paling depan atau paling kiri. Nah, paling kiri itu kita hitung seperti ini. Yang paling kiri ya, AB. Berarti kan nilainya B dikurangi A. Yang kiri saja yang kita hitung. Ya, B dikurangi A. Min 1 dikurangi 3. Berarti kita peroleh min 4. Ya, untuk koefisien yang paling kiri. Misalkan BC. Berarti C dikurangi yang B. Ya, 0 dikurangi min 1, 1. Kemudian masih ada unsur satu lagi yaitu yang AC. Ya, jadi AB, BC, AC. AC berarti C dikurangi A, 0 dikurangi 3, min 3. Nah, komposisi angkanya seperti ini. Jadi kalau tadi soal yang pertama kita milih AB, AB berarti min 4. Ya, ini kan tadi berarti min 4 sama dengan K kali CB. Kalau BC itu 1, tentu kalau dibalik menjadi CB, tentu kebalik ya, min 1. Sehingga K-nya kita peroleh 4 yang tadi. Namun, jika kalian sembarangan memilih rumus dan hanya ngasal saja ya, AB sama dengan
K kali AC. Ya, sekali lagi ini boleh saja. Hanya yang saya perlu perhatikan adalah kalian nanti akan ketemu K yang ya nggak enak istilahnya ya. Angkanya pecahan. AB itu kan min 4 ya, angka yang paling atas. K kali yang AC, angka yang paling atas min 3. Min 4 sama dengan K kali min 3, maka kita peroleh K-nya 4/3. Ya, tentu lebih sulit lagi kalau K-nya bentuknya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi meskipun rumusnya bebas mau milih yang mana, cuma kalau kita bebas tidak memperhatikan nilai yang tadi, maka nanti kita akan peroleh nilai K yang pecahan dan itu menyulitkan kita sendiri. Ya, jadi diusahakan sebisa mungkin nilai K-nya adalah K yang bulat. Ya, syukur-syukur juga K yang positif. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua. Kita perhatikan posisi yang tidak ada satupun angka. Ya, ini yang tengah ada huruf, berarti nggak kita pakai. Ini yang paling depan ada huruf. Ya, berarti nggak kita pakai. Sehingga kita hanya fokus untuk yang belakang. Ini min 1, yang Q itu 1, yang R adalah min 5. Kita tentukan PQ, PR, dan QR. Ya, PQ, PR, dan QR. Ini untuk memilih rumus yang mau kita gunakan agar nilai K yang kita pilih tidak pecahan. PQ berarti yang Q dikurangi yang P. Ya, yang Q ini 1 dikurangi yang P. 1 dikurangi min 1 berarti kita peroleh 2. PR, R dikurangi yang P, R min 5 dikurangi min 1, berarti min 4. Kemudian QR, R dikurangi yang Q, ya, min 5 dikurangi 1, berarti kita peroleh min 6. Nah, tentukan yang angka paling kecil, yang nanti jadi pengali adalah 2. Yang paling kecil ini ya. Kalau kita menggunakan PR sama dengan K kali QR, nanti K-nya ini pecahan, karena 4 bukan kelipatannya 6, 6 juga bukan kelipatannya 4. Jadi kalau sebisa mungkin jangan kita memilih PR sama QR. Ya, tapi yang kita pilih, yang penting ada unsur PQ-nya. Nah, tapi di sini kok negatif semua, ya. Seperti tadi, kalau kita memilih yang PR itu min 4, maka kalau kita balik jadi RP, maka tentu di sini 4. Ya, jadi positif. Sehingga kita pilih yang itu saja. Jadi kita pilih bukan PR karena nanti jadi negatif, tapi RP. Sama dengan K kali kelipatan dari yang ini kan tadi nilainya 4. 4 ya tentu kelipatan dari yang 2, yang PQ. Nah, seperti ini. Maka kalau kita menggunakan rumus ini, maka bisa dipastikan K-nya bulat, tidak pecahan. Ini yang kita pilih ya, lebih enak. Oke, sekarang RP berarti P dikurangi R. Kemudian K kali PQ. PQ berarti Q min P ya. Oke, kita harus jeli dalam menentukan vektornya. P min R berarti P itu 3B min 1. Ya, jadi ini karena dipisahkan tanda koma, maka 3 satu unsur yang kiri, yang tengah itu unsur B, yang kanan min 1. Dikurangi R. R-nya adalah A plus 3. Hati-hati A plus 3 di sini satu unsur. Ya, karena setelah 3 baru dijeda koma. Berarti 10 ini yang unsur kedua. Berarti unsur pertama tetap A plus 3. Nah, seperti ini. Yang tengah 10. Yang paling bawah min 5. Oke, sama dengan K kali yang Q. Ya, yang Q ini sama, hati-hati. B min 1 baru koma. Artinya B min 1 itu satu unsur untuk yang paling depan. Ya, atau yang kalau di vektor kolom paling atas. Itu atas B min 1.
Kemudian yang tengah baru min 2, yang paling bawah baru 1. Dikurangi yang P tadi sama ya, yang ini 3B min 1. Oke. Nah, di sini untuk yang ruas kiri ada unsur 3 dikurangi A plus 3. Kalau kalian kesulitan, oret-oretan seperti ini ya di bawah. Ini versi oret-oretannya. 3 dikurangi, dikurung A plus 3. Jadinya, ini kan min 1 dikalikan A, min 1 dikalikan 3. Berarti 3 min A min 3. Sehingga jadinya 3 yang min 3 habis, tinggal min A. Hati-hati jangan sampai terus, oh ini plus 3, oh berarti jadi 6 min A. Nah itu ya, salah di bagian ini selesai. Ya sudah, maka kita sudah pasti salah dalam menjawab soal ini. Sehingga kita harus jeli ya, kalau kesulitan tadi oret-oretan lah ya, jangan sungkan kalau memang ragu, belum yakin ya, oret-oretan. Yang atas ini jadinya adalah min A, yang tengah B min 10 ya, tetap ya B min 10. Yang paling bawah 1 dikurangi min 5, 1 ditambah 5, min 1 tambah 5 ya, 4. Sama dengan K dikalikan, ini B min 1 dikurangi 3, min 1 kurangi 3, min 4, berarti B min 4. Min 2 dikurangi B tetap, ya, min 2 dikurangi B. Selanjutnya 1 dikurangi min 1, 2. Nah ini yang tadi sudah kita oret-oret terlebih dahulu ya. Yang bisa menentukan nilai K adalah yang tidak ada hurufnya, yaitu yang paling bawah. Yang paling bawah kita perhatikan, yang kiri 4 sama dengan K kali 2. Nah ini ya, dari persamaan yang paling bawah berarti kita peroleh bentuk 4 sama dengan K kali 2 atau 2K. Sehingga kita peroleh tentu nilai K-nya adalah 2. Nah kan enak ya kalau K-nya 2. Sekarang bisa kita tentukan K-nya di sini adalah 2. Sehingga hati-hati untuk baris yang paling atas itu kan yang kiri ada huruf A, yang kanan ada huruf B. Jadi masih 2 huruf, sehingga dihindari dulu. Kita memilih yang hurufnya lebih sedikit, yaitu yang tengah ya. Yang tengah itu kan hanya terdiri satu jenis huruf, yaitu huruf B saja. Berarti kita bisa menuliskan yang tengah itu B min 10 sama dengan K kali, nah K-nya langsung ganti 2 kali min 2 min B. Sekarang bentuk ini bisa kita ubah lagi menjadi B min 10 min 2 kali min 2 min 4, 2 kali min B min 2B. Lalu kita pindah min 2B ke sisi kiri, 10 ke sisi kanan. Sehingga plus, min 2B ya, pindah jadi plus 2B, B plus 2B, 3B. Sama dengan min 4, nanti ditambah 10. Ya, kalau kesulitan seperti ini, kalau dipindah, berarti yang kiri menjadi B plus 2B, yang kanan menjadi min 4, 10-nya jadi plus. Nah seperti ini ya, min 4 tambah 10 berarti langsung kita tuliskan 6, sehingga B nya 2 ya, 3B temunya 6, berarti B 6 bagi 3. Selanjutnya kita ke bentuk atau ke persamaan yang pertama, yaitu min A sama dengan K ya, K-nya 2 kali B min 4 ya, B-nya kan tadi 2 langsung ya, 2 dikurangi 4, berarti kita peroleh untuk yang ini min 2, berarti 2 kali min 2, min A sama dengan 2 kali min 2, min 4. Min A sama dengan min 4, tentu A-nya adalah 4. Nah, seperti ini.
Begitu sudah ketemu A dan B, barulah kita bisa menjawab yang ditanyakan ini, ya, vektor PR. P koordinatnya sekarang menjadi apa? Karena B-nya 2 dan A-nya 4, vektor P itu kan 3, B, min 1. B-nya itu 2. Berarti vektor P itu 3, koordinatnya ya, koordinat P 3, 2, min 1. Sedangkan yang Q, B min 1, berarti B-nya itu 2, 2 min 1, 1 ya, min 2, 1. Nah, seperti ini. Yang R, A tambah 3, A-nya itu 4, berarti 7, 10, min 5. Nah, sekarang bisa kita hitung, karena yang ditanyakan itu PR sama saja R min P. Berarti yang R adalah 7, 10, min 5, dikurangi yang P adalah 3, 2, min 1. Sehingga vektor PR bisa kita pastikan nilainya adalah 4, 8, dan min 4. Nah, seperti inilah hasil akhir untuk soal yang kedua. Cukup banyak perhitungannya, jadi harus ekstra teliti untuk materi titik kolinier. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk menguji seberapa paham kalian dengan materi yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, ini nanti 3 nomor, tapi secara umum hanya variasi soalnya ya, yang berbeda sedikit dari contoh soal yang tadi kita bahas. Secara umum, konsep dan prosedur caranya sama. Nanti jika masih menemui kesulitan untuk pemahaman materi yang tadi, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.